Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan bagiin tutorial tentang tutorial lanjutan sih ini sebenarnya. Tutorial lanjutan untuk yang laundryku. Kalau yang kemarin itu kita input data, kalau yang sekarang kita langsung tampilin data. Ini cukup singkat ya. Nanti lanjutannya akan aku share di video selanjutnya juga ya. Oke, langsung aja kita langsung coba ubah. Jadi di sini kita aku pengen tambahin. Nah, dimulai dari J-frame-nya dulu ya teman-teman. Jadi J-frame-nya dulu yang kita lebarin. Terus panelnya juga ikut lebar. Selanjutnya setelah panelnya ikut lebar, kita tambahin deh tabelnya. Kita tambahin tabel di sini ya teman-teman ya. Nah ini tabelnya, kita tumpukin aja ini dulu, ntar kecilin. Oke, terus agak turunin nggak apa-apa sih. Nah gini, lebarnya oke lah segini. Nah ini kalau misal perlu dilebarin lagi bisa. Nah terus ini kita coba agak ke bawahin. Selanjutnya ini kita Ctrl C Ctrl V, terus arahin ke sini. Kita ubah jadi data laundry. Nah, dari data ini sebenarnya bisa kalian ubah terserah kalian ya. Ini cuma biar aku aja yang bikin kayak gini. Nanti kalau kalian mau judulnya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, terus backgroundnya kita warna putih ya, karena tadi backgroundnya udah saya rubah, ternyata nggak berwarna, ternyata backgroundnya belum di enablein. Nah ini harus di enablein dulu. Kalau udah di enable, kita lanjut deh bagian leadingnya horizontal alignment, kita ubah ke center. Nah ini udah nih di ke centernya, kita langsung coba ke tabel konten. Sebenarnya ini nggak usah dirubah, nggak apa-apa sih, cuma gak apa-apa sih kalau mau dirubah juga dari sini, soalnya nanti kita akan rubah di bagian source-nya. Oke, sampai sini kita udah selesai ya. Kita tinggal lanjut. Ini mungkin kita ke atasin dikit biar gak mepet. Nah kalau sampai sini udah, kita tinggal ke bagian source-nya. Sebelumnya kita ubah dulu ininya jadi tabel data. Oke, lanjut ke selanjutnya. Kita langsung habis ini kita coding aja di bagian tabel datanya ya. Tinggal kita ke source. Nah ke bagian source kita akan buat public void di sini, di bawah public void reset. Nah kenapa kok public void ya? Biar nggak usah kita mengulang-ulang codingnya. Tinggal nanti kalau misal dibutuhkan di awal, kita tinggal panggil metodenya aja gitu. Kalau kita mau panggilnya setelah tekan button ya, kita tinggal panggil aja metodenya kayak gitu. Itu fungsinya ya teman-teman. Public void data bareng. Data bareng. Tampilkan data gitu kan ya. Nah kalau udah, tinggal lanjut saja ke bagian ini. Pertama kita buat string data. String data. Nah ini stringnya itu array, aku lupa sampai. String data sama dengan nah ini kita mulai buat datanya di sini. Jadi kita pakai kurung kurawa, terus kita tinggal isi aja datanya di sini. Nah ini itu untuk tabel headernya ya teman-teman. Kita buat tabel headernya. Nanti yang mau dimasukin ke tabel headernya itu apa aja sih? Nah saya sampai lupa harus nyalain sumnya dulu. Kita nyalain sumnya dulu, dan nanti kita mau tampilin apa aja sih sebenarnya mau ditampilin di dalamnya, di dalam database. Nah kita butuh apache sama start, terus kita coba lokal host. Oke, ke bagian PHP admin. Nah ini tunggu nih, jadi sambil kita nunggu, sambil kita kasih tabel leadernya. Sebenarnya kita bisa langsung nih
mungkin jenis cuci, harga, berat, total harga, bayar, gitu kan ya. Nah itu sebenarnya kita nanti tabel leadernya itu kita ngikutin apa yang ada di database. Nah kita ke DB Laundryku ya. Ini kalau kalian masih belum sampai tahap ini, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Itu insya Allah kalau kalian udah kerjain, insya Allah sama gitu kan ya. Nah sekarang kita mau tampilin sih jenis cuci, harga, berat, total harga, bayar, kembalian, itu kan ya. Nah kita bisa nih ini ada jenis cuci, harga, berat, total harga, bayar, kembalian. Nah kita langsung aja ke jadi nanti yang mau ditampilkan adalah jenis cuci, harga, berat, total harga, bayar, dan kembalian. Nah sekarang kita tampilkan datanya. Jadi yang mau ditampilin adalah pertama itu jenis cuci, tabel leadernya, terus ada harga, terus lanjut ke berat, lanjut ke total harga. Nah ini harga per ini ya, ini harga per kilonya atau bisa per kilo ini kan. Terus uang bayar sama, atau kita tampilinnya ini aja deh sampai total harga. Nah biar nggak bingung kan ya. Nah oke lanjut. Setelah itu tinggal kita ke bawahnya. Nah ini kita buat tab model, kita buat model, tabel modelnya itu. Nah kita perlu definisiin si tab modelnya ini di atas. Kita maksudnya perlu deklarasiin lah. Kita buat si tabel modelnya ini. Sebelum kita buat di bawah ini tab model, jadi kita tambahkan dulu di bagian atas, di bawahnya private connection atau terserah, pokoknya yang di bawahnya ini ya. Ini ke bawah ini bisa semua, terserah mau ditaruh yang mana. Kita buat private default. Nah default kalian tab aja ya, table model. Nah yang pilih yang paling bawah. Nah kontrol spasi tekan tadi ya, terus di enter, otomatis dia akan, nah nih diimport juga tuh. Tinggal kita buat ulang nih, kita buat tab model. Nah namanya itu kita buat, intinya default tab model itu kayak misal gini, model tabelnya itu nanti seperti apa gitu kan. Nah jadi kita buat kayak template, kita buat template model yang kita beri nama tab model kayak gitu kan. Nah lanjut, setelah udah kita ubah deh di sini. Kalau ini kan tadi tab modelnya kan kita ambil default. Nah di sini kita buat tab modelnya itu biar nggak default, jadi ngikutin si apa namanya, si yang udah kita ini, yang kita udah ubah tadi, si headernya itu loh, header tabelnya. Lanjut ke header tabelnya itu tinggal new default tabel model. Nah ini kan, nah ini null, terus yang kedua itu adalah data gitu. Nah gitu, jadi yang null itu adalah barisnya, terus data ini adalah kolomnya gitu. Lanjut ke data barang, kita buat, nah karena data barang ini kita belum apa namanya, data barang itu, data barang, astaga, sorry saya jadi nggak fokus. Maksudnya itu si tabelnya tadi itu kan namanya tabel data. Nah sekarang itu kita ubah jadi si tabel data, kita set modelnya dengan model yang sudah kita buat barusan, template model. Nah ini gitu kan. Nah jadi ini, terus ini kita taruh di bagian ini ketika di start. Jadi tampilkan data gini. Nah perubahannya apa? Nah ini perubahannya kan kayak gini, kalian bisa
Bentar. Oke, masih loading. Nah, ini kan titel 2, titel 3. Nah, perubahan datanya akan kayak gimana? Ya, perubahan datanya kayak ini. Nah, dia udah mengikuti apa yang udah kita gitu kan. Dari yang sini itu titel 1, titel 2. Nah, karena kita buat tadi itu apa? Kita ubah, kita buat template tabelnya sendiri, jadinya kayak gini. Lanjut. Setelah lanjut, nah di bawahnya kita buat string SQL. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk query untuk menampilkan datanya. Select bintang from. Nah, query-nya ini query MySQL ya, cuma kita masukkan ke dalam string karena apa? Ini caranya emang gini gitu. Nah, select bintang from tabel kan gitu kan ya, tabel. Nah, tabelnya ini namanya apa? Nah, kita cek aja tabelnya. Tabelnya namanya data laundry. Berarti kan select bintang from data laundry karena kita mau nampilin si data laundry ini. Setelah itu kita titik koma. Lanjut, kita buat try catch-nya. Nah, kita buat try catch. Di dalam try-nya kita akan buat statement java.sql ya, yang paling atas. Kita tinggal enter. Nah, statement start, kita buat statement baru dengan nama start. Setelah itu kita create statement, kita buat statement baru gitu. Nah, statement barunya ini kita result set. Nah, result setnya kita juga kontrol spasi biar di sini dia muncul nih. Nah, sama yang ini gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Sorry tadi ada notif di HP. Semoga tidak mengganggu. Kita lanjut ya. Fokus ke ini lagi. Setelah itu kita buat result setnya, itu kita buat result set dengan nama hasil. Nah, si result set hasil ini sama dengan apa? Sama dengan start yang kita tadi itu. Nah, dot execute. Nah, kok nggak bisa? Ini salah tulisan ternyata. Execute query string SQL. Maksudnya apa? Maksudnya itu tadi kan kita buat statement tuh. Nah, setelah itu start ini untuk digunakan menjalankan query tersebut. Query yang ada di ini. Nah, query ini. Jadi dua ini itu untuk menjalankan query yang ada di atas. Selanjutnya kita buat while atau perulangan deh. Kalau kalian bingung apa tuh while. Nah, kita buat while. Nah, di dalam apa namanya kondisi while-nya ini kita ubah jadi hasil dot next gitu. Jadi karena tadi kita apa namanya result setnya hasil, nah ini kita buat hasil dot next. Oke, lanjut ke ini karena kita kan mau nampilin kan ya. Jadi kita buat string untuk memasukkan datanya dulu. Maksudnya kita tampung dulu ke string. Data yang kita ambil itu kita tampung dulu ke string. Kayak misal string jenis cuci. Nah, ini kita juga harus cek dulu. Ini itu variabel tipe datanya apa yang di. Nah, kalau ini kan varchar semua nih. Kalau varchar semua berarti kan kita bikinnya itu juga string karena varchar gitu. Karena kita ngambilnya varchar, jadi di sini kita buat string. String jenis cuci sama dengan hasil. Itu adalah namanya tadi. Terus get string. Get string ini kita ngambil. Nah, kita ngambil dari jenis. Nah, ini ngambil dari ini. Nah, nama ini kita harus sama nih sama yang ada di query juga. Jenis cuci gini. Karena nanti kalau misal beda bisa salah ambil atau bahkan tidak terambil datanya gitu kan. Nah, ini karena aku varchar semua, jadi tinggal tak kebawain aja terus diganti deh. Cara kebawainnya Ctrl Shift
maksudnya kopas cepat ya, Ctrl Shift terus arah ke bawah gitu ya teman-teman. Oke, jadi setelah di copy kita tinggal ubah nih. Nah, dari yang mulai tadi kan jenis suci, sekarang harga, terus hasil get string. Nah, kita juga ini harga ya. Jadi kita samain sama yang ada di sini. Kita butuh 4 aja yang kita tambahin. Jenis suci, harga, berat, total harga. Terus yang ini tuh berat. Nah, oh nampaknya kita kebanyakan nih. Total harga. Nah, total harga. Ini kebanyakan, kita hapus saja. Nah, udah 4 kan ya? Betul, benar. Oke, lanjut. Kalau udah, tinggal kita masukin data-data yang udah kita ambil ke dalam array. Kita buat arraynya string array harga data laundry. Nah, karena data laundry ini kan nah, terus kita masukin apa aja yang mau dimasukin ke dalam arraynya. Nah, mulai dari jenis jenis cuci, setelah itu harga, setelah itu berat. Nah, lanjut ke total harga. Terus kita titik koma deh. Nah, ini udah auto kesimpan, jadi semua akan disimpan ke dalam arraynya dulu. Baru setelah itu dimunculin di tabelnya add row data laundry. Jadi kita akan menambahkan baris di dalam tabelnya sesuai dengan data yang ada di data laundry ini. Nah, gitu. Nah, kalau udah, tinggal ini exception-nya kita buat SQL exception. Nah, X. Selanjutnya kita buat si logger.getLogger. Nah, ini norma getLogger norma. Nah, ini bentar, masih ada salah. Harusnya getLogger benar, normalizer from class .get name. Oke, gini. Terus log. Nah, lognya ini kita buat level, terus serve-nya besar ya, serve, 0, x gini. Nah, ini kenapa ada yang salah, karena kita harusnya buat ininya dulu nah, oke, bentar, ini masih ada yang salah karena harusnya ini mungkin kita tambahkan dulu ya. Harusnya di sini ada nah, logging loggernya udah ini sudah ditambahkan, harusnya bisa. Coba kita itu lagi, logger dot get logger. Nah, ini setelah itu normalizer, terus benerin normalizer titik from dot class. Nah, terus get name. Nah, baru tuh get name, terus kita kasih kurung tutup gini kan. Nah, setelah itu kita titik. Nah, kita titik, terus kita buat si log. Nah,
Nah, love level subscriber terus 0x. Oke. Ini yang benar. Setelah itu kita di sini tinggal tambahin deh, tampilkan data. Oke, udah seperti ini, tinggal kita panggil aja. Nah, ini bisa, ini udah bisa nih teman-teman. Jadi kalau misal kita run nah, udah muncul karena udah ada datanya ya teman-teman. Nah, karena kita panggil dulu tadi di sini. Kalau ini misal kita nggak panggil di sini, dia nggak bakal muncul loh. Oke, bentar. Nah, dia nggak bakal muncul karena nggak panggil di awal. Kita harus panggil dulu di awal. Nah, setelah itu kita run nih. Sorry ya teman-teman, suaraku tiba-tiba serik nih. Nah, misal cuci kering plus berat 3, bayarnya 15.000 atau 20.000 deh, biar beda. Terus kita klik transaksi, oke. Nah, dia nggak tampil, padahal di datanya harusnya udah ada nih. Di datanya harusnya udah ada. Nah, tapi dia nggak nambah. Kenapa? Karena kita belum tambahkan di button transaksinya. Nah, sekarang coba kita tambahkan ke button transaksinya. Tinggal klik 2 kali ya button transaksinya. Nah, di bagian sini setelah reset, atau bisa di atasnya atau bisa setelah ya, kita panggil si tampilkan data. Oke, terus kita run, klik kanan, run. Nah, sekarang kita cuci setrika, itu beratnya 10 kilo misal, kita bayarnya 100.000. Nah, oke, kembalian Anda 50.000. Nah, dia otomatis tampil. Ya, mungkin sampai itu saja tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video berikutnya karena akan ada lanjutan dari video ini, yaitu tentang part bagian update dan delete. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.